memimpin kita dalam doa. Silakan. Bagi teman, tugas kita dalam doa. Sebelum kita ini saya absen dulu ya. Oke, Agnes Yunus. Agresta Noveli. Sebelum kita masuk lagi di materi kita hari ini, masih ingat tentang materi kemarin? Masih. Ya. Materi kemarin tentang apa? Komponen dalam ekosistem. Komponen dalam ekosistem. Komponen dalam ekosistem itu apa saja? Ada berapa komponen semua? Dua. Yang pertama, terus coba satu siswa berikan contoh komponen dari biotik. Tumbuhan. Ya, tumbuhan. Tepat sekali. Ya, kita akan lihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Di sini ada beberapa tujuan. Yang pertama adalah tujuan pengetahuan. Tujuan pengetahuan dengan memanfaatkan pengamatan video, peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai jenis interaksi antar spesies dalam ekosistem dengan benar. Terus dengan memanfaatkan pengamatan video, peserta didik dapat menjelaskan dengan penuh pemahaman tentang karakteristik masing-masing jenis interaksi antar spesies seperti hubungan simbiosis yang saling menguntungkan, bersaing untuk sumber daya, dan interaksi yang bersifat netral atau aman selisih. Terbuka yang ada beberapa teman kelompok pada materi Anda komponen dalam ekosistem. Terus yang kedua, kolaborasi dalam kelompok atau ya. Oke, coba kalian perhatikan gambar yang saya paparkan ini. Itu ada gambar apa itu? Kubu dengan menurut kalian apa yang kubu-kubu berinteraksi? Ya, mengambil seru besar dari mana? Bunga. Atau saya akan membagikan gambar. Ini ada beberapa gambar organisme atau makhluk hidup. Nanti kalian silakan mengelompokkan dan menghubungkan antara interaksi yang ada di gambar ini. Bisa kok? Bisa. Saya memberikan ke kelompok ya.
Ya, gambar semua sudah pegang? Sudah. Oke, gambar itu nanti kalian kerjakan. Sebelum kalian kerjakan, saya menampilkan video dulu. Saya menampilkan video. Setelah saya menampilkan video, kalian silakan menghubungkan hubungan antara gambar yang ada. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Wati Triningsi. Kali ini kita masih membahas bab ke-10, yaitu bab ekologi pada materi interaksi antar spesies dalam ekosistem. Oke, disimak baik-baik ya. Interaksi antar spesies dalam ekosistem yang pertama kita bahas adalah netralisme. Apa-apa. Contoh dari amensalisme adalah adanya allelopati. Allelopati merupakan organisme yang mengeluarkan zat kimia yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kelangsungan hidup organisme yang lain. Contohnya adalah tumbuhnya gulma pada tanaman sehingga mengganggu tanaman. Saya membagikan LKPD dengan karton supaya kalian nantinya mengerjakan di karton ini. Karton dan LKPD semua sudah dapat? Sudah. Ya, yang berikut saya akan bagikan lagi gunting dengan lem. Gunting dengan lem ini nanti kalian silakan menggunting kertas yang saya bagi kalian. Kalian silakan menghias kertas presentasi kalian sesuka hati kalian. Jadi kalau hiasnya seperti apa itu terserah. Setelah itu nanti kita melakukan presentasi dan gunting dengan lem ini nanti saya kasih untuk kalian tempelnya di kartu itu ya. Ini yang terpisah. Nanti baru ada sudah selesai berikan rezekinya teman. Organisme yang ada di sini ya, itu ada beberapa organisme yang menghubungkan memang dia masuk dalam interaksi jenis yang mana? Komensalisme kah, parasitisme kah, atau amensalisme kah? Gitu ya. Satu kali lagi saya kasih putar video, langsung
Misalkan di situ ada gambar organisme kambing, terus ada gambar organisme ayam, contoh. Nanti kalian menghubungkannya gambar ayam dengan gambar kambing, lalu hubungannya apa tuh di situ? Ini anu saya sebenarnya ini saya bantu baik-baik saya kasih saya bantu ini anu saya sebenarnya
Kita dahulukan kelompok 2 sambil menanti kelompok yang lain untuk presentasi. Gitu ya. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 2. Kami akan menyajikan hasil diskusi kami tentang interaksi antar makhluk pada materi. Nomor 1 yang mereka pilih adalah nomor 1. Yang nomor berapa lagi? Dengan nomor 2. Ya, jadi mereka presentasinya nomor 1 dengan nomor 2. Yang lain silakan cari menggantikan hasil presentasi dia. Tidak boleh 1 dan 2 lagi karena nomor 1 dan nomor 2 sudah kelompok 2 presentasikan. Waktu dan kesempatan saya berikan, silakan. Nomor 1, yang pertama netralisme. Netralisme. Netralisme adalah interaksi yang terjadi antara dua Lebih organisme. keras lagi. Maju ya. Netralisme adalah interaksi yang terjadi antara dua organisme atau lebih, di mana tidak ada yang dirugikan dan tidak ada yang diuntungkan. Contohnya ayam dan kambing. Contohnya ayam dan kambing. Hubungannya adalah netral. Oke, coba kita lihat dulu netralisme di sini. Demikian presentasi dari kelompok kami oleh kelompok 2. Sekian. Oke. Mereka punya hasil kerja memang cepat sekali. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang kami peroleh. Kami akan mempresentasikan hasil waktu dan kerja yang Terima kasih. Nomor yang lebih keras. Predasi merupakan jenis interaksi antara organisme atau predator yang organisme lain. Kurang satu kali lagi teman-teman yang lain mungkin tidak dengar karena suara Anda tidak keras. Lebih keras lagi. Keempat, predasi merupakan jenis interaksi antara organisme atau predator yang organisme lain. Organisme lain. Ada yang bertanya? Pas? Ya. Jadi mereka memilihnya yang jahat punya. Predator. Di mana sifat dari predator itu sering memangsa organisme yang lain. Oke, cepat sekali. Silakan saya aplaus untuk kelompok ini dulu. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil diskusi kami tentang simbiosis mutualisme. Waktu dan kesempatan saya berikan kepada pemateri untuk melanjutkan. Baik. Simbiosis mutualisme adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya lebah dan bunga. Tentunya daripada, ya. Nah, kenapa daripada ini hubungannya mutualisme? Karena lebah menghisap ya secara madu yang ada pada bunga. Setelah dia menghisap, dia akan pergi lagi dan ketika dia menghisap di bunga yang satu, maka di situ dia melakukan apa yang dia lakukan. Gitu ya, jadi tidak ada yang merugikan. Tetapi sama-sama menentukan hidupnya mutualisme. Kita berikan ke proses dulu.
kita buat kesimpulan dulu. Ada yang bisa buat kesimpulan? Kompetisi. Yang dimaksud kompetisi coba? Interaksi bersaing yang terjadi antara spesies yang sama atau tidak sama yang terjadi akibat penakalan yang sama dalam habitat yang sama. Contoh hewan di situ apa? Harimau dan Itu apa? Harimau dengan Singa. Kenapa harimau dengan singa itu dia harus hidupnya kompetisi? karena kalau bersaing Tuhan yang sama. Karena mereka memiliki Tuhan yang sama. Tuhan yang sama. Mereka hidup di habitat yang sama. Kebutuhan mereka juga sama. Jadi mereka harus bersaing untuk mendapatkan makanan. Hukum alam menyatakan bahwa yang lebih kuat dia yang akan menang, ya kan? Ya, Pak. Ada kompetisi nah. Jadi siapa yang lebih kuat dia intinya. Terus yang berikut amensalisme. Amensalisme hubungan antara makhluk hidup yang merugikan satu pihak. Contoh organisme di situ apa? Gulma, rumput dengan tanaman, ya kan? Kita tanaman di situ ada jagung, toh? Ada. Nah, rumput dengan jagung. Ketika kita tanam jagung, di situ rumput juga harus berkompetisi untuk hidup. Dia juga harus hidup. Nah, hubungan mereka itu ada satu harus dirugikan, satu harus rugi, satu yang harus untung. Jadi yang untung itu adalah gulma ya. Kenapa dia harus untung sedangkan rumput jagung? Karena kebutuhan akan oksigen nutrisi gulma itu 2 kali lipat daripada jagung. Sehingga yang mau tidak mau dikorbankan itu adalah jagung. Dia harus. Kesimpulan dari interaksi antar organisme adalah yang satu dirugikan dan yang satu diuntungkan. Bagus, cepat sekali. Kesimpulannya yang satu interaksi antara organisme ada yang dirugikan dan ada yang menguntungkan. Masih ada lagi kompetisi belum? Masih ada siapa berdiri? Masih ada siapa berdiri? Saya membagikan kalian refleksi. Refleksi ini untuk kalian mengisi. Di situ kalian isinya nyaman jelas. Terus kalian pilih salah satu opsi lalu menjelaskan kenapa kalian pilih opsi ini. Tidak pada dalam. Terus di belakang itu kalian silakan tulisnya ada tes sumatif, tes akhir pertemuan kita. Silakan dalam bentuk pilihan ganda, jadi langsung silang saja. Kamu tidak tahu mana benar, tidak itu. Sebagai manusia kita jadikan diri kita sebagai interaksi apa yang paling penting. Interaksi sebagai manusia jadikan diri kita sebagai interaksi di mana kita saling berinteraksi dengan organisme lain, saling membutuhkan, memberikan keuntungan. Jangan jadikan diri kita seperti parasit, di mana kita kehadiran kita sangat merugikan dan seperti parasit. Sehingga di mana-mana kita hadir, kita harus seperti parasit. Tetapi bersifatlah seperti
hubungan mutualisme, baik berinteraksi dengan faktor biotik atau makhluk hidup, atau berinteraksi dengan faktor abiotik atau benda mati. Misalkan air, harus menjaga kebersihan air kita, jangan sampai kita membuang limbah sembarangan, karena itu sifatnya seperti parasit merugikan organisme lain. Atau yang sudah kumpul. Itu saja pertemuan berikut kita akan masuk ke dalam jaring makanan itu pada hari Senin minggu depan. Gitu ya. Ya, sebelum kita akhiri akan pertemuan kita seperti biasa, saya meminta Nona ini untuk berdoa kasih kita berdoa. Mari kita tenang menghadapkan dalam doa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan. Kami berterima kasih atas pemberian karena Engkau telah menjaga kami dan menjaga kami ketenangan di berkat. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai tempat ini. Mohon Tuhan sertai kami agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami dengan baik. Ini saja doa dan permohonan kami Tuhan, mengampuni segala dosa kami. Terima kasih, haleluya, amin. Ya, 1, 2, 3.